Kita baca doa dulu. Ayo, katakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yalid wa lam yulad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban. Bil islami dinan. Wa bil islami dinan. Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Amilan sholihah. Amilan sholihah. Jadi anak bapak semuanya, sebelum bapak mulai pelajaran kita hari ini, kita absen dulu ya. Di 86 ini, siapa yang absen hari ini yang hadir? Ya, siapa yang tahu? Siapa? M. Yasir sama M. Raihan. M. Yasir sama M. Raihan ya. Apa M. Yasir? Alfa. Terus? Oh, M. Raihan itu Alfa. Oke. Buka bukunya di bab kedua ya. Ya. Ini kita mempelajari mengenai tawadhu ya. Tawadhu itu rendah hati ya. Apa kata lain daripada rendah hati itu? Siapa yang tahu? Rendah hati kata Dewi tidak sombong. Bisa juga. Siapa yang lebih tahu lagi? Rendah hati itu apa? Suka menolong. Bisa juga. Siapa lagi yang lebih tahu? Fajar bilang rendah hati itu suka menolong. Bisa juga. Ada lagi yang kita lagi? Apa itu rendah hati? Suka memaafkan. Mantap. Bisa juga. Jadi Bapak jelaskan, rendah hati itu ya tawadhu, rendah hati. Jadi pada kita hari ini mengenai tawadhu, rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Kalau perhatikan ini yang ada di papan tulis kita ini, yang mempelajari kita hari ini, mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat dari Allah. Insya Allah ini akan berguna untuk kamu dalam kehidupan sehari-hari dan dunia wal akhirah. Amin. Oke ya, kita mulai pelajaran kita, yaitu mengenai rendah hati. Ya. Konsep yang pertama dari rendah hati ini kita membaca ayat suci Al-Quran ya, yaitu surah Al-Furqan ayat 63 dan nanti dilanjutkan dengan surah Al-Isra ayat 17, ayat 27 ya, ayat 27. Kamu harus bisa nanti membaca ya, juga bisa menghafalkannya ya. Dari yang pertama kita baca surah Al-Furqan ayat 63 ini, nanti Bapak harapkan kamu itu bisa memahami sikap yang pertama rendah hati, yang kedua hemat, yang ketiga hidupnya jadi sederhana. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari kamu bisa mencontohkan perilaku ya, di rumah, di sekolah maupun di lingkungan kamu tempat bermain, yaitu hidup dalam rendah hati. Rendah hati tadi apa? Katakan kamu gak sombong, suka memaafkan, apalagi tadi suka menolong. Nah, itu rendah hati ya. Hemat ya, hemat juga. Kamu sikat gigi di rumah itu odolnya nggak usah banyak, sedikit aja supaya hemat. Banyak-banyak pun kalau kita sikati nanti banyak terbuang kan. Nah, dalam berwudu gitu juga, nggak usah kamu hidupkan banyak airnya, sedikit aja, pelan-pelan, itu juga bisa ya. Hemat ya, hidup sederhana. Kemudian kamu bisa menghafal daripada surah Al-Quran
surah Al-Furqan, ya, surah Al-Furqan ayat 63 dan surah Al-Isra ayat 27. Ya. Nah, tujuan kita belajar hari ini, yang pertama, kamu semua anak-anak Bapak semuanya bisa memahami pengertian rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Yang kedua, kamu anak-anak semuanya, anak Bapak semuanya bisa memahami kandungan Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63 dan surah Al-Isra ayat 27. Yang ketiga, anak Bapak semuanya di sini, anak Ustaz, bisa memahami perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Nah, apa itu rendah hati? Nah, perhatikan ya. Pengertian rendah hati disebut juga dengan tawadu. Ya, jadi apa yang kamu sampaikan tadi, suka memaafkan, suka menolong, gak sombong, itu juga. Ya. Tetapi tawadu itu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih baik dari orang lain. Orang yang tawadu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya itu semata-mata adalah anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lanjut lagi. Hemat. Nah, hemat berarti berhati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros, disesuaikan dengan pendapatan dan kemampuan. Coba anak Bapak semua di sini, kira-kira apa yang pernah kamu berbuat hemat di rumah? Ada yang tahu? Nah, apa itu? Oh, betul sekali. Mematikan TV yang tidak ditonton. Itu bagus. Apa lagi kira-kira? Ada yang bisa tahu lagi? Apa itu? Betul kali. Mematikan lampu listrik kalau sudah masuk fajar atau pagi hari, ya, hidup lebih hemat. Itu bagus sekali, ya. Jadi banyak contohnya, ya, banyak sekali, ya. Kamu uang jajan dari orang tua, ya, dikasih sama orang tua 10.000, ya kan? Bisa kamu hemat, bisa pulang kaki jalan di sekolah, ya, pulang sekolah jalan kaki. Kenapa? Karena jalan sekolah dari rumah kamu nggak jauh, ya, nggak usah naik yang namanya becak. Ya, jadi uangnya bisa ditabung, bisa untuk masa. Nah, oke, lanjut lagi. Hidup sederhana. Nah, apa yang dimaksud dengan hidup sederhana? Hidup sederhana adalah hidup dengan tidak berlebih-lebihan, namun tidak lantas pula menjadi kikir atau bakil. Coba Bapak mau tanya lagi nih, sama anak Ustaz semuanya. Bakil itu apa? Bakil, kikir itu apa? Bakil kali kau jadi orang. Apa itu? Kikir kali kau jadi orang. Apa itu bakil? Bakil itu pelit. Ya, betul. Apa lagi? Bakil itu serakah. Bisa juga. Ya. Jadi bakil itu adalah orang yang suka foya-foya. Bakil itu adalah orang yang suka menghamburkan harta. Ya. Bakil itu adalah orang yang takut miskin, padahal dia itu banyak harta. Bakil itu orangnya tidak bersyukur sama Tuhan, tidak bersyukur kepada Allah. Karena Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan sama kamu, rezeki kita syukuri, Allah akan tambah nikmat. Tapi kalau kita pelit, kita kikir, kita bakil, nggak mau bersyukur, maka azab Allah itu sangat pedih, sangat kejam, sangat mengerikan. Oke, kita lanjut lagi sedikit. Nah, inilah ayat Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63. Ya, saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza qatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu
adalah orang yang berjalan di muka bumi ini, dia apa? Tidak sombong. Dan dia berada di muka bumi ini dengan rendah hati. Apabila ada orang jahil, ada orang bodoh yang berucap kasar atau keji sama dia nanti akan membalas dengan mengucapkan kalimat salam, kalimat yang terpuji, kalimat yang baik. Inilah Al-Furqan ayat 63. Intinya kita hidup ini harus rendah hati, jangan suka sombong. Kalau sombong pasti akan dibinasakan sama Allah. Ya. Lanjut lagi. Nah, ini surat Al-Furqan ayat 63 tadi sudah kita baca. Sekarang surat Al-Isra ayat 27. Ya, coba perhatikan dulu Bapak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara setan. Dan setan itu adalah ingkar kepada Tuhannya. Coba mau pertanyaan lagi. Mubadir itu apa? Mubadir itu apa contohnya? Suka membuang makanan. Apalagi kira-kira mubadir? Suka memboros-boroskan atau membuang karunia dari Allah. Bisa juga, ya. Tapi yang namanya mubadir itu satu, berlebihan. Boros mandi menggunakan air. Apalagi mubadir itu makan banyak-banyak ngambil tapi nggak kamu habiskan. Mubadir. Yang contoh paling kecil, kalian beli botol aqua, beli minum gelas aqua itu, yang kecil itu, kalian baru minum sedikit dan buang, itu mubadir. Dan mubadir itu adalah saudaranya setan. Innal mubadirina wa ikhwani syayatin. Sesungguhnya mubadir itu adalah saudaranya setan. Ingat ya? Jangan suka mubadir. Banyak kali gitu kan? Dikasih kawan gelas yang dia harus rupiah itu kan, baru dia minum separuh, buang. Itu mubadir. Sampai yang minum, pada ini nanti yang minum adalah setan. Kalian mau makan, anak bapak, anak udah semuanya makan, minum, nggak kena habiskan, ya itu juga mubadir, itu termasuk saudara setan. Nah, kandungan soal Al-Furqan ayat 63 ini, yang pertama adalah menurut Allah, orang-orang yang beriman memiliki sifat tawadu, akan memperoleh gelar yang namanya Ibadur Rahman. Apa itu Ibadur Rahman? Hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmat paling besar. Artinya dia itu akan mendapatkan pahala. Ya, ajrun bisalamah. Apa itu? Dia akan mendapatkan pahala keselamatan dari Allah, dan hanya Allah lah yang memberikan pahalanya, kebaikan dunia dan akhirat. Apalagi Ibadur Rahman itu adalah mereka yang berada di muka bumi ini dalam keadaan tawadu. Apa tawadu tadi? Rendah hati, ya, dalam keadaan tunduk, ya, dan dalam keadaan rasa dirinya adalah makhluk yang kecil. Apa yang besar? Yang besar Allah. Karena semua yang diciptakan Allah itu semuanya kecil. Apa yang diciptakan Allah selain manusia? Tuhan. Apalagi? Binatang. Apalagi? Yang diciptakan Allah selain manusia apalagi? Laut, gunung, bintang, alam semesta ini, itu semuanya kecil. Yang besar siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita banyak-banyak dekat sama Allah supaya kita selamat. Nah, sekarang kandungan surat Al-Isra ayat 27. Yang pertama, perhatikan, Allah mengingatkan bahwa betapa buruknya orang yang boros. Kenapa boros? Karena tidak
tidak mau hidup sederhana. Kenapa? Karena dia termasuk saudaranya setan. Nah, yang kedua, larangan untuk berlaku boros dalam mengajarkan hartanya atau menghambur-hamburkan harta. Yang ketiga, perbuatan boros adalah sifatnya siapa? Setan. Nah, yang keempat, orang yang boros bermakna orang yang mengajarkan hartanya untuk hal yang tidak bermanfaat. Apa itu contohnya? Hal yang tidak bermanfaat? Foya-foya, narkoba, termasuk ya. Narkoba itu berjudi, itu termasuk perbuatan minuman keras termasuk. Ya, bagus sekali. Lanjut. Hadis yang terkait dengan perbuatan mubazir ya ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Dia berkata, perhatikan, bahwa Rasulullah telah melintas di tempat Sa'ad, ya, yang sedang mengambil wudhu. Kemudian Rasulullah menegur Sa'ad karena dia begitu boros, bahkan dalam dia berwudhu juga mubazir, air yang digunakannya berlebih-lebihan. Makanya kalau misalnya berwudhu itu kerannya itu jangan dibuka sampai sampai habis, sedikit aja, tetap. Nah, gitu dia. Jadi airnya nggak apa-apa. Kalau banyak kali, ya kan, udah berapa banyak liter? Seharusnya bisa untuk 5 orang air tadi, tapi karena kalian menggunakan itu sendiri, maka air tadi mubazir. Kan sayang kan? Air itu mahal, sumber kehidupan. Sekarang ini air di mana-mana dijual. Ya kan? Kenapa? Sulit mendapatkan air yang bersih dan sehat. Oke, yang berikutnya, contoh rendah hati. Mendahulukan orang lain. Dengan sikap rendah hati, tidak ragu untuk memprioritaskan orang lain dalam bertindak. Mau mendengar orang lain. Jadi kalau misalnya kamu tidak seperti orang tua, guru, dengarkan nasihatnya. Ada orang yang ngajak berbicara sama kamu walaupun nggak kenal, dengarkan ucapannya. Bertemu sama yang orang lebih tua, dia bertanya, dengarkan apa yang ditanya. Paham? Nah, kalau ada orang mau bertanya, dengarkan. Kalau ada orang minta tolong, memberi nasihat, dengarkan nasihatnya. Supaya apa? Supaya kamu jadi orang baik, tidak sombong. Apalagi mau belajar sesuatu yang baru, mau menerima pertolongan, bisa menerima kritik. Kalau kamu salah, dikritik sama orang, ambillah hikmahnya. Mungkin kritikan itu membuat kamu menjadi orang yang lebih baik. Yang berikutnya apa? Contoh tadi, tidak meremehkan dalam setiap peristiwa atau perbuatan. Ya. Nah, sekarang contoh hemat. Apa contoh hemat? Satu, menggunakan air secukupnya untuk mandi. Apa lagi? Mematikan lampu ketika sudah pagi hari. Mematikan lampu ketika sudah selesai digunakan atau di pagi hari. Selalu menabung uang dari uang jajan kamu untuk apa? Untuk masa depan. Yang terakhir, merawat barang yang dimiliki sehingga awet, bisa bertahan dan bisa digunakan selanjutnya. Ya kan? Nah, itu hemat, bagus ya. Nah, sekarang contoh hidup sederhana apa? Baca tuh, yang di atas sesuatu sama. Yang pertama, hanya memelihara kehidupan. 2, merawat. 3, 4, yang kelima, iya, itu contohnya ya. Jadi kita kalau misalnya belanja, apa yang dibutuhkan di rumah, itulah yang dibeli. Ya, kadang-kadang orang tua kita belanja ke supermarket, ya, ke mall, ya, padahal yang dibeli hanya perlengkapan dapur atau perlengkapan mandi, tetapi yang ditengok lain, yang dibeli lain, gitu ya. Jadi hidupnya tidak hemat atau tidak mau hidup sederhana. Oke, jadi dari pemaparan mengenai tawadu, rendah hati, ya, hemat, kemudian hidup sederhana, ini menjadikan kita ini supaya kita ini dicintai Allah, supaya kita ini hidup lebih harmonis dan hidup kita ini jauh dari kesombongan dan dari mengikuti langkah-langkah setan. Mudah-mudahan
pelajaran kita hari ini diberkati Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah anak bapak semua di kelas ini insyaallah masa depan cerah, cita-cita tercapai dan menjadi orang yang tawadu. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Demikian pelajaran kita hari ini. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.